Tiga. Hai, apa kabar? Kali ini orang pedalaman akan bawakan film tentang ketampanan yang luar biasa. Tidak perlu mulut cabe, langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan seorang remaja yang baru bangun dari tidurnya. Ia bernama Kulin. Kulin sendiri adalah anak terakhir dari dua bersaudara, kakaknya bernama Okisena Helvin, yang berusia 19 tahun. Ketampanan kakak adik ini, tak lepas dari gen keluarganya. Saat masih muda, ayah mereka berhasil mengumpulkan 1.200 mantan pacar, sedangkan ibunya juga seorang wanita yang dikenal dengan kecantikan yang mempesona. Tampan. Kulin dikenal dengan anak rumahan. Hal itu membuat kekhawatiran keluarganya. Berbagai cara telah dilakukan keluarganya untuk membuat Kulin mau keluar rumah. Kamu tuh berbakat basket. Catur. Sampai akhirnya, keluarga Kulin memiliki rencana agar Kulin mau keluar rumah dengan berpura-pura kalau keluarga mereka sedang diambang kebangkrutan. Sampai akhirnya, keluarga Kulin memiliki rencana agar Kulin mau keluar rumah dengan berpura-pura kalau keluarga mereka sedang diambang kebangkrutan. Yang mengharuskan Kulin berpindah dari homeschooling ke sekolah reguler. Siap-siap. Kok udah dapet tawaran pekerjaan yang lain belum sih? Buat bayar biaya homeschooling Kulin semester terakhir ini, Kita cuma bisa makan telur omelet aja pun mama gak apa-apa. Ternyata, rencana mereka berhasil membuat Kulin mau keluar rumah dan pindah ke sekolah reguler. Maafin Kulin mau pindah ke sekolah reguler semester depan. Tapi, dengan syarat, Kulin hanya mau sekolah di sekolah khusus pria. Dengan syarat, Kulin cuma mau masuk ke sekolah khusus cowok. Singkat cerita, akhirnya tiba di saat Kulin tiba di sekolah barunya, sekolah SMA Horizon. Kulin masuk di kelas 12 IPA 4, dan untuk menutupi efek ketampanannya, Kulin memakai helm sebagai pelindung. Saat tiba di kelas, Kulin harus bertemu dengan geng sekolah yang bernama Tigata, yang diketuai oleh seorang yang bernama Sidi. Teman-teman gue duduk di mana? Dan saat pelajaran akan dimulai, guru perempuan yang melihat Kulin menggunakan helm, menyuruhnya agar melepas helm yang Kulin gunakan. Saat Kulin melepas helm itu, dengan seketika ketampanannya memancar, dan membuat guru itu jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dua. Tiga. Melihat kejadian itu, Kulin langsung lari, karena ketakutan akan hal itu. Namun saat ia berlari, ia dijegat oleh salah seorang geng Tigata. Kemudian Kulin disekap oleh geng Tigata, di salah satu gudang kosong, di sekolah mereka. Ternyata, Tigata ingin memanfaatkan ketampanan Kulin, untuk mengait pemimpin dari sekolah khusus wanita, yaitu SMA BBM, yang bernama Amanda, agar SMA BBM mau mengadakan prom gabungan. Ke SMA BBM. Udah 3 tahun sekolah kita nggak bisa ngerayain prom. Rayu dia supaya dia mau ngelakuin prom gabungan sama SMA kita. Kulin yang kesal dengan perbuatan Tigata, ia lalu melaporkan kejadian yang ia alami kepada kepala sekolah. Didi dan gengnya sudah melakukan 3 tipe direct bullying. Ini tidak boleh dibiarkan. Namun kepala sekolah malah menyuruh Kulin untuk menuruti kemauan dari Tigata, karena kepala sekolah adalah ayah dari Sidi. Dan karena tidak mendapatkan acara prom gabungan sehingga Sidi dan kawan-kawan menolak kelulusan mereka. Dan jika Kulin tidak mau mengikuti perintah geng Tigata, maka Kulin tidak akan diluluskan. Sidi itu anak bungsu saya. Kalian tidak akan pernah lulus dari sekolah. Dengan terpaksa, keesokan harinya, Kulin dan Gibo pergi ke SMA BBM. Saat sampai di sana, bel istirahat berbunyi. Hal itu membuat semua siswi di SMA BBM mengetahui kedatangan mereka berdua, lalu siswi-siswi meneriaki Kulin dan Gibo untuk pergi dari sekolah mereka, sampai akhirnya Kulin membuka helmnya. Film yang sangat berlebihan.
Lalu, tersiar berita tentang kegaduhan di SMA BBM. Akibat ketampanan Kulin, kejadian tersebut dimanfaatkan oleh keluarga Kulin untuk membuka tur The Life of Mas Kulin. Karena ketampanannya. Silakan. Sejak pukul 16 waktu setempat, di mana hanya di Itu ibunya bego. Tante, model dan para pencari bakat yang ingin bertemu dan merekrut Kulin. Kulin yang melihat keluarganya memanfaatkan ketampanannya dan membuat rumahnya ramai dikunjungi dan dikejar oleh para cewek-cewek, Kulin pun berlari ke sebuah atap gedung. Di sana Kulin bertemu dengan seorang wanita yang memakai seragam SMA BBM. Namun, ketampanannya tak berefek pada wanita itu. Saat Kulin mengajak berkenalan, wanita itu langsung pergi tanpa menghiraukan Kulin, sehingga membuat Kulin jatuh cinta pada wanita itu, karena hanya wanita itu yang mampu bersikap normal pada Kulin. Kulin yang kecewa pada keluarganya, lalu ia memutuskan untuk menginap di rumah Kibo. Di sini, Kibo hanya tinggal bersama neneknya. Mau nginep di sini? Boleh ya? Namanya siapa? Gak usah malu-malu, anggap aja seperti di rumah sendiri, ya? Pagi harinya, Kulin pun bercerita tentang cewek yang ia temui di atas gedung. Mengetahui wanita itu adalah siswa SMA BBM, sehingga membuat Kulin memiliki tujuan lain, selain mengajukan proposal prom gabungan. Apalagi sama cewek yang waktu itu di atap. Oh yaudah pas kalau gitu. Ntar pas kita kesana, kita cari orangnya. Cerita berpindah ke Amanda yang sedang dilukis. Tiba-tiba, muncul salah seorang teman Amanda, yang lemah tak berdaya, karena melihat Kulin yang berada di SMA BBM dan ingin menemui Amanda. Mendengar hal itu, lalu Amanda bergegas menemui Kulin dan Kibo. Halo, saya Kulin. Amanda. Setelah pembicaraan yang singkat itu, Kulin dan Kibo langsung pergi. Tak diduga Amanda takluk di hadapan Kulin, sehingga membuat Amanda mimisan. Saat jam istirahat di sekolah Horizon, terdengar balasan dari SMA BBM, bahwa mereka menyetujui prom gabungan, sontak membuat semua siswa Horizon bergembira. Hari-hari Kulin dilalui bersama Kibo dengan bahagia, sehingga membuat persahabatan mereka semakin kuat. Suatu hari saat Kulin sedang tidur, Kibo membangunkannya dan mengajak Kulin bermain futsal, dan berencana mengenalkan Kulin pada orang yang Kibo suka. Apa lagi sih? Lu mau lihat cewek yang gue suka nggak? Saat bermain futsal, banyak fans yang menyaksikan permainan Kulin, dan ternyata ketampanan dapat menular melalui keringat Kulin. Namun hal itu hanya bertahan 1-2 jam saja. Pertandingan itu selesai malam hari, dan saat Kibo ke toilet, Kulin melihat wanita yang ia sukai. Ternyata, wanita yang Kulin sukai membuka warung di depan tempat futsal. Saat Kulin ingin menyapa wanita itu, tiba-tiba Kibo datang dan menyapa wanita itu. 5.000. Ternyata wanita itu bernama Rere. Rere? Lalu mereka berjalan ke tempat pakso langganan Rere. Di sana terlihat Kibo dan Rere sangat akrab. Seperti mereka layaknya mempunyai hubungan. Melihat hal itu, Kulin merasa sedih dan heran akan kedua orang itu. Tuh, lu bukan gue terus sih. Lu tadi ngomongnya tuh streaming pas lu ke PC. Dia beda apa? Kulin pun merenungi nasibnya, yang tidak bisa bergaul seperti orang normal, karena ketampanannya. Namun Kibo yang melihat Kulin yang menyendiri selalu menghibur sahabatnya itu. Malam pun tiba, Kulin tidak bisa tidur, karena ia kepikiran dengan Rere, dan berpikir bagaimana mendapatkan cintanya Rere. Cerita berpindah ke keesokan harinya, Kulin bertemu kakaknya di kafe. Di sana Kulin menceritakan permasalahan cintanya, karena menurut Kulin kakaknya sudah berpengalaman dengan dunia percintaan. Kakaknya juga memberikan sebuah buku karangannya, dengan judul 1001 Cara PDKT.
Lalu langkah-langkah yang diberikan kakaknya satu persatu ia praktekkan. Gitu dong, biar gue dapet yang gede bubble wrapnya. Gue duluan. Ulang ya. Namun apa yang dilakukan malah membuat Kulin makin yakin bahwa Kibo dan Rere mempunyai hubungan, dan saling mencintai. Udah. Nilai UTS gue kan naik nih. Cerita berpindah saat Kibo mengajak Kulin dan Rere ke tempat karaoke, sebagai ucapan terima kasih, karena Kulin, nilai UTS Kibo semakin meningkat. Keesokan harinya, saat jam olahraga, Amanda datang ke sekolah Horizon, untuk bertemu Kulin. Kemudian Amanda memberikan sebuah undangan ulang tahun dan handphone untuk Kulin. Datang ya. Udah ada nomor aku di dalamnya. Sidi yang melihat hal itu, lalu mengambil undangan, dan menempelkan di mading sekolah, dan ternyata undangan Amanda bisa membuat kebahagiaan bagi siswa-siswa Horizon. Cerita berpindah ke malam harinya, Kulin mulai mempelajari buku yang diberikan kakaknya. Kemudian saat mereka bertiga di tempat karaoke, Kulin semakin gelisah, karena Rere dan Kibo yang berduaan dan tak memperhatikan Kulin yang sedang bernyanyi. Saat Kibo pergi ke kasir, Kulin pun berkata pada Rere, bahwa Rere tidak akan memiliki Kibo, karena Kibo memiliki kekasih lain yaitu Amanda. Sejak kapan lu suka sama Kibo? Kibo tuh sukanya sama cewek lain. Ternyata Kukin sudah berencana untuk menjebak Kibo di hari ulang tahun Amanda, dengan menyuruh Amanda bersandiwara kalau Amanda mencintai Kibo, dan menyuruh Amanda mencium Kibo saat Rere melihat. Jadi ya. Saat kejadian itu, geng 3 tak sengaja melihat adegan perciuman antara Kibo dan Amanda. Dan akhirnya rencana Kulin berhasil. Rere yang melihat hal itu lalu meninggalkan pesta dengan suasana hati yang hancur. Lalu Kulin mengejar Rere dan memanfaatkan momen itu, untuk menyatakan perasaannya kepada Rere. Gue suka sama lu, Re. Mendengar hal itu dan Rere yang tak mencintai Kulin, lalu pergi meninggalkan Kulin. Tapi gue cuma bisa nganggep lo temen doang. 3 tak yang marah terhadap Kibo, lalu menghajar Kibo habis-habisan hingga Kibo babak belur. Gara-gara lu, gabungan bisa jalan, lu. Setelah kejadian itu, Kulin berpikiran dan mulai menyesali perbuatannya. Teganya kau. Gue gak pantas ngedapetin semua kebaikan dari lo, Bo. Yang bikin lo digabungin CD itu, gue, Bo, orangnya, Bo. Gue nyuruh Amanda buat nyium lu di depan Rere. Kibo yang mendengar hal itu, kecewa pada Kulin. Ternyata, orang dianggap sebagai sahabat selama ini, malah mengkhianatinya. Kemudian, Kibo pun Sekarang lu mengusir keluar dari Kulin. rumah gue. Gue gak mau lihat muka lu lagi. Sekarang lu keluar dari rumah gue. Karena kejadian itu, hari-hari Kulin terasa sepi, sampai pada saat di mana Kulin bermain basket bersama ayahnya. Kulin mendapat pencerahan dari ayahnya, bahwa untuk menjadi laki-laki sejati, bukan karena wajahnya, melainkan karena sikapnya. Ketampanan gak selalu jadi jaminan, Lin. Lebih baik punya wajah busuk daripada punya hati yang busuk. Karena bukan ketampanan yang membuat kita ini jadi lelaki sejati, tapi sikap. Mendengar hal itu, Kulin pun menemui Rere. Rere yang terkejut dan terpana dengan kehadiran dan ketampanan Kulin, sehingga tak menghiraukan para pembeli. Kembaliannya, Mbak. Lalu Kulin pergi menemui Kibo. Ternyata Kibo masih marah pada Kulin. Tapi dengan rasa bersalah dan usaha yang dilakukan Kulin, akhirnya ia mampu mempersatukan Kibo dan Rere. Tapi gue suka banget. Gombal. Cerita berpindah di saat acara prom gabungan. Akhirnya Kulin sadar bahwa cara mensyukuri hidup, yaitu tidak membanding-bandingkan kelebihan dan kekurangan seseorang dan mencintai, bukan karena tampan tapi karena hati. Di akhir film, Kulin kembali melihat seorang wanita, yang membuat hatinya bergetar, dan wanita itu dapat melihatnya dengan normal selain Rere. Dari film ini, orang pedalaman mendapatkan banyak pesan, salah satunya adalah, mencintai tak perlu harus tampan, tapi harus menjadi diri sendiri dan jujur dalam mencintai. Sampai jumpa lagi para pencinta. Kamu udah mau jadi pasangan prom aku?
2